alladzi amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan kehendaknya pada kesempatan subuh ini kita dapat hadir di masjid ini. Semoga langkah kita dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Di tengah keprihatinan saudara-saudara kita di Palestina, dan tidak ada hal yang mesti kita sikapi kecuali adalah dengan menolong mereka. Di antara bentuk itu adalah menyalurkan dan menyampaikan donasi, dan juga minimal dengan mengungkapkan doa kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan mengkaji tentang mubtilatul a'mali wal hasanat, yaitu pembatal amal kebaikan. Sebagaimana kita mafhumi bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu tidak lain, ujung-ujungnya adalah untuk mengumpul-ngumpul pahala. Jadi apapun bentuk aktivitas ibadah itu ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan pahala. Karena di akhirat pahala amal kebaikan seseorang ataupun amal keburukan itu menentukan nasib seseorang di akhirat. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan menemui kehidupan yang diridhoi, maksudnya surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi seandainya timbangan kebaikannya ringan, yang berat justru timbangan amal keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya amal-amal kita itu sangat menentukan nanti di akhirat, bahagia tidaknya atau selamat tidaknya kita nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dan aktivitas apapun itu hakikatnya adalah untuk mengumpul-ngumpul pahala. Seperti kita datangnya kita pada kesempatan ini ke tempat ini, tujuannya mau apa Pak? Bade naon bu kadieu? Ya mencari pahala intinya, walaupun ingin meraih ilmu atau menuntut ilmu, ya apapun itu motifnya, tapi ujung-ujungnya adalah untuk meraih pahala. Karena bisa jadi ketika niatnya untuk mencari ilmu, sumping ka dieu teh elmuna teu kengeng, nah da capek keneh namge euy ti luar kota. Sumping ka dieu aduh tuluh keneh da capek keneh ningali ustad coba calik di juru nyarande beuki lila ustad beuki leutik eueuh weh gitu. Kinten-kinten elmuna kengeng moal atuh da kulem panginten gitu. Dan orang yang seperti itu da kulem mah teu tiasa teu aya niat nanya nunutan mah tong dicare gitu. Dan walaupun ilmu tidak dapat ari pahala kenging moal. Kenging pahala mah insyaallah gitu.
Nah, oleh karena itu, ikhwati rahimakumullah, bahwa apapun jenisnya aktivitas yang kita lakukan, maka itu adalah untuk meraih pahala. Tapi dari sekian amal-amal kita nanti itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahagia atau tidaknya di akhirat, selamat atau tidaknya dari azab, ada amal-amal seseorang itu yang bisa terhapus. Sudah sekian banyak melakukan aktivitas, tapi kemudian gugur pahalanya. Tidak ada kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah al-kufru, yaitu kekufuran. Dan yang dimaksud kekufuran di sini adalah murtad. Dalilnya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur setelah dia beriman, faqad habito amaluhu, maka sungguh amal-amalnya itu akan terhapus. Wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat itu minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang yang murtad, yang keluar dari keislaman, maka amal-amalnya itu terhapus semuanya. Ketika dia muslim, mungkin dia melakukan amal-amal kebaikan yang sangat banyak. Dia haji, dia umroh, dia sedekah, menolong, dan berbagai macam amal-amal kebaikan yang sangat banyak. Tapi ketika dia murtad, maka amal-amal yang pernah dilakukannya terhapus. Tidak ada sedikit pun kebaikan dan pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau setelah dia murtad mungkin melakukan kebaikan, melakukan amal-amal yang sangat banyak, maka ketika seseorang itu beramal tidak dilandasi dengan keimanan dan akidah tauhid, maka Allah tidak akan menghargai amal kebaikannya dan itu terhapus pahalanya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah yang pertama, perkara yang dapat menghapus pahala amal kebaikan itu adalah kekufuran, dalam arti adalah kemurtadan. Diterhapus. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat menghapus amal kebaikan itu adalah asyirku waria, syirik dan ria. Dan ini pernah dibahas di pertemuan yang lalu, diantaranya fokus waktu itu berkaitan dengan ria. Jadi perkara yang dapat menghapus amal-amal kebaikan dari sisi pahala, yang kedua adalah syirik dan ria. Syirik itu menyekutukan Allah, dan ria itu ingin dipuji. Dan syirik dalam arti syirik besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau meyakini dan menempuh jalan syariat selain syariat Islam. Dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan, "Faman yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang memilih, mencari, meyakini dan menempuh syariat selain Islam, fala yuqbala minhu, maka amal-amalnya tidak akan pernah diterima. Fahuwa fil akhirati minal khosirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syirik besar adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau yakin kepada Allah tapi juga yakin adanya Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang yang berbuat syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah dosa kesyirikannya apabila terbawa mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa Allah sampai begitu murka dan begitu marahnya terhadap orang yang berbuat syirik apabila kesyirikannya terbawa mati sampai tidak diampuni? Karena ada orang yang masuk dalam neraka itu kategorinya ada dua. Ada yang masuk neraka selama-lamanya, ada yang masuk neraka tapi tidak selamanya. Setelah bersih dari dosa dan noda-noda kemaksiatannya, maka Allah akan
mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, orang-orang yang berbuat syirik besar, yang meyakini adanya Tuhan selain Allah atau percaya kepada Allah namun juga yakin adanya Tuhan selain Allah, atau yang menempuh syariat selain agama Islam, tidak diampuni, bahkan Allah begitu marahnya, karena ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar, kezaliman yang sangat besar. Di dunia orang yang berbuat kebaikan siapapun harus diapresiasi, harus dihormati. Tapi di akhirat, rahimakumullah, mereka yang berbuat kebaikan atas landasan iman dan akidah tauhid, itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang berbuat amal kebaikan apapun tanpa dilandasi dengan keimanan dan akidah tauhid, maka Allah tidak akan menerima amal-amalnya. Mengapa demikian? Ini untuk mengulang saja supaya menguatkan ilmu yang pernah saya sampaikan dulu. Untuk mengilustrasikannya mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu sangat murka dan marahnya kepada orang yang berbuat syirik. Itu ketika bapak ibu memiliki dua anak, yang satu nakal, yang satu baik. Nu hiji mah bager, nu hiji mah bangor gitu. Bader gitu. Nu bager mah nyage bager tapi teu ngaku yen bapak ibu teh indung bapana. Anu bangor mah sok sanajan bangor taramantuan tapi masih kena ngaku yen bapak ibu teh indung bapana. Kinten-kinten bapak ibu lamun dipiwarang milih bade milih nu mana? Eueuh pilihkeun tapi kudu milih misalna gitu. Maka tentu akan memilih anu bangor, anu bader gitunya. Nu bangor sok sanajan bangor tapi masih keneh ngangken yen bapak ibu teh indung bapana, daripada ayeuna anu bager tapi teu ngaku gitu. Lamun diilustrasikeun mah ibu bapak mending milih jagong nu aya tai kotokan, mending milih ti kotok nu aya jagongan gitu tah. Memang pilihun, tapi lamun kudu milih gitunya, mending milih jagong nu aya tai kotokan. Sabab lamun milih tai kotok nu aya jagongan, berarti nu loba na tai kotok jagongna saeutik. Sabab tai kotok aya jagongan. Tapi lamun milih jagong nu aya tai kotokan, berarti tai kotokna saeutik, jagongna anu loba gitu. Nah, eta gitu. Allah Subhanahu wa taala kenapa mengapresiasi orang-orang yang berakidah tauhid, berlandaskan keimanan ketika beramal soleh? Karena dia masih mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal tidaklah setiap nabi dan rasul kecuali agar menyampaikan kepada seluruh manusia annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi diutusnya para nabi dan rasul itu untuk menyampaikan itu, risalah tauhid begitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam nikmat, rezeki, kemudian kehidupan kepada orang itu, lalu kemudian ketika ditanya, ini dari mana? Ini dari Tuhan si anu, ini dari mbah anu, ini dari berhala anu begitu. Padahal itu semua dari Allah. Tapi kemudian dia mengakui bahwa itu bukan dari Allah, maka Allah begitu sangat murka dan marah, dan itu tidak akan diampuni sampai kapanpun. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dan orang-orang yang berbuat syirik ini tidak akan diterima amal-amal kebaikannya. Dan bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat banyak. Ada yang disebut dengan syirik khauf, syirik dalam merasa takut, syirik mahabbah dalam hal kecintaan. Kemudian ada syirik tawasul dalam kerangka menyambungkan, syirik tawakal dalam kerangka menyandarkan gitu. Syirik khauf, syirik dalam rasa takut, yang seharusnya ditakuti adalah Allah. Ini perkara-perkara yang tidak ada dalam Quran dan hadis yang sahih. Sieun ku genderuwo, sieun ku malampir, sieun ku kuntilanak gitu. Nah, ini kemudian melakukan praktek-praktek sesajian. Sieun ku Nyi Roro Kidul gitu.
lalu kemudian membuat praktek-praktek kesyirikan, maka itu semua termasuk kategori syirik dan sama saja dengan meyakini adanya Tuhan selain Allah. Itu tidak akan diterima amal-amal kebaikannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan syirik tawakul, syirik dalam menyandarkan, yang seharusnya orang-orang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah, ini malah justru bertawakal kepada benda-benda. Misalnya bertawakal karena batu ali gitu. Batu ali itu aya khodaman, ada yang menunggunya dan ada yang menjaganya. Upami henteu ngangge batu ali keluar teh asa teu pede, tidak percaya diri lamun tinggalin teh gitu. Termasuk kalau orang berbisnis suka ada yang menggunakan isim-isim dan jimat-jimat yang kadang-kadang dituliskan huruf-huruf Arab walaupun dari Al-Quran, tapi tidak ada praktek di zaman Nabi seperti itu. Lalu kemudian disimpan di laci rodanya atau di tempat-tempat yang strategis di tempat bisnisnya gitu. Itu yang disebut dengan raja-raja dan isim-isim, tidak seperti itu. Memang Al-Quran itu adalah penyembuh, akan tetapi tidak mesti dan tidak ada keterangan dijadikan sebagai isim-isim seperti itu. Tidak ada. Di zaman Nabi orang berperang, para sahabat tidak berbekal dengan isim seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang menyalahgunakan Al-Quran sebagai penawar dan obat. Memang ada ruqyah yang syar'iyah, tapi hati-hati dengan praktek-praktek kesyirikan yang dijadikan sebagai jimat-jimat. Tapi juga ada yang menggunakan dengan ayat-ayat Al-Quran tapi keliru menempatkannya. Seperti apa? Misalnya ketika ada yang sakit, wah ini harus diruqyah pakai surat apa? Surat Al-Zalzalah. Kenapa? Karena ini sakitnya bisul-bisul dan jerawat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Zalzalah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya, gunung-gunung berterbangan. Jadi jangankan gitu bisul yang kecil, gunung-gunung saja terangkat gitu, apalagi jerawat dan seterusnya. Maka digunakanlah surat Al-Zalzalah sebagai obat dan penawar untuk penyakit bisul dan jerawat. Ya, itu keliru gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian ada juga syirik dalam hal tawasul, menyampaikan dari kata wasola. Ini di Quran ada waqaf, ada wasol. Waqaf itu berhenti, tanda waqaf tanda berhenti. Kalau wasol artinya disambung. Tawasul artinya menyambungkan. Maka hati-hati dengan kesyirikan dalam hal tawasul. Bertawasul itu boleh, tapi mesti kepada orang-orang yang masih hidup. Misalnya di sini, Bapak Ibu mohon doa untuk Bapak siapa gitu. Kalau misalnya sakit, semoga mudah-mudahan lekas sembuh, maka itu yang disebut dengan tawasul. Jadi memohon doa gitu. Tapi kemudian ketika tawasul ini kepada orang-orang yang sudah wafat, kepada orang-orang yang sudah mati, maka ini terlarang. Tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah mati gitu. Karena dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus. Maka seringkali banyak praktek-praktek ziarah kubur yang di situ termasuk ada kategori kesyirikan. Di antaranya ada ketika bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Bahkan ada yang ditulis keinginan dan doa-doanya ditulis. Kalau ingin jodoh, siapa jodohnya, tulis di situ. Keinginan rezeki segala macam begitu. Lalu kemudian datang berziarah, lalu kemudian dilemparkan kepada makam orang-orang yang dianggap soleh itu. Mun urang mah punten pangmacakeun gitu. Maka itu termasuk kategori tawasul kepada orang yang sudah wafat gitu. Boleh kita berziarah dalam kerangka dua perkara. Yang pertama adalah tudzakirul maut, mengingatkan kematian bahwa kita pun akan seperti itu. Yang kedua adalah mendoakan kepada orang yang sudah wafat itu. Hanya itu.
tidak yang lainnya. Maka ketika bertawasul kepada orang-orang yang sudah wafat, dianggap bahwa orang yang sudah wafat itu akan lebih cepat doa kita sampai karena melalui mereka. Ini disebut dengan tawasul, itu begitu. Dari kata wasal, wasola. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik dulu? Orang-orang musyrik dulu ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya ketika mereka orang-orang musyrik itu yang suka menyembah Lata, Uzza, Manna, itu berhala-berhala, ketika ditanya itu, maka mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi ketika ditanya, kenapa kalian itu menyembah Lata, Uzza, Manna? Mereka menjawab, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya doa-doa kami lekas sampai melalui mereka. Jadi mereka juga bukan tidak percaya kepada Allah. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu percaya kepada Allah. Tapi mereka ketika berdoa menyandarkan melalui berhala-berhala itu. Termasuk di zaman Nabi Nuh. Dalam surat Nuh itu diabadikan, la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kau tinggalkan tuhan-tuhan yang bernama Yaghus, Ya'uq, Nasra, begitu ya. Itu asalnya orang-orang soleh. Lalu kemudian orang-orang soleh ini wafat, dan pada saat wafat kata mereka keturunannya, untuk mengenang mereka maka kita buatkan monumennya, kita buatkan patungnya, supaya kita tidak lupa dengan jasa-jasa kebaikan mereka. Asalnya begitu. Lama-kelamaan malah justru patung-patung itu kemudian disembah, dan kemudian juga dijadikan sebagai ajang untuk bertawasul. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi ada syirik dalam rasa takut, syirik dalam rasa cinta, cintanya berlebihan. Yang seharusnya dicintai adalah Allah dan Rasulnya, malah ini kecintaannya melebihi Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian syirik besar itu diantaranya adalah menempuh, memilih, dan meyakini agama selain Islam. Maka itu terhapus. Dalam surat Al-Maidah itu, fala yuqbala minhu famay yabtagi ghairul islami dina, barang siapa yang memilih, menempuh, meyakini syariat selain syariat Islam, fala yuqbala. Ucapannya, lafaznya pakai lan. Lan itu menunjukkan tidak akan sampai kapanpun. Ada lam, ada lan. Kalau lam itu tidak dapat, tapi suatu masa, suatu saat mungkin bisa. Itu lam. Kalau lan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Cek istilah sepuh kapungkur mah, sok sanajan nepikeun ka sapi asup kana liang jarum, moal bisa cenah gitu. Ada iraha atau sapi asup kana liang jarum gitu. Oleh karena itu, amal-amal mereka yang agamanya selain Islam itu tidak akan diterima lan sampai kapanpun. Makanya Allah menantang orang-orang yang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan sekali-kali tidak akan pernah bisa, itu pakai lan. Maka orang yang menempuh agama dan meyakini syariat selain Islam, la yuqbala, sampai kapanpun tidak akan diterima amal-amalnya, kecuali kalau dia masuk Islam, atau kalau dia berserah diri, bertauhid, baru akan diterima amal-amalnya gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk yaitu syirik kecil, yaitu riya. Maka riya pun itu bisa menghapus. Cuman kalau riya itu menghapusnya amal yang diriakan saja. Kalau murtad semua amal, syirik besar semua amal. Kalau syirik kecil, yang terhapus apa yang diriakannya saja. Kalau sholatnya riya, maka sholatnya yang tidak diterima. Kalau sedekah tidak riya, maka sedekahnya yang tidak diterima. Jadi ada yang menghapus seluruhnya, ada yang menghapus sebagiannya, begitu. Tapi kalau sholat
Itu kalau rusak, itu nanti akan rusak semuanya. Nah, itu yang kedua. Jadi penghapus atau pembatal amal-amal kebaikan itu dari sisi pahalanya, pertama adalah murtad, yang kedua adalah syirik besar termasuk syirik kecil. Yang ketiga adalah al-bid'atu, orang yang melakukan bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah itu bukan terminologi dari ulama, tapi ini hadis Nabi yang menyebutkannya. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu dalam urusan ibadah yang tidak sesuai contoh Nabi. Itu disebut dengan bid'ah. Dan ini adalah wasyarul umur, kata Rasulullah, seburuk-buruknya urusan. Kalau hari ini, dulu pernah sempat viral, ada menantu dengan mertua berselingkuh. Itu kan perkara yang sangat buruk dan menjijikan. Tapi ada perkara yang lebih buruk daripada itu. Apa? Wasyarul umur muhdatsatuha. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya urusan adalah al-bid'atu. Apa? Perkara dalam urusan ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Itu yang paling buruk. Jadi keburukan yang paling buruk adalah itu. Maka pelakunya itu tidak akan diterima amal-amalnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa berbuat bid'ah dalam urusan kami ini yang tidak ada contoh dari kami, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwati rahimakumullah. Jadi ini yang harus kita pahami. Cuman beda antara bid'ah dengan perbedaan puru. Kalau perbedaan puru adalah perbedaan yang boleh terjadi. Kenapa? Karena kita hidup bukan di zaman Nabi. Dan perbedaan puru adalah perbedaan yang masing-masing ada dalilnya. Contoh misalnya, ketika ada dua hadis yang bertolak belakang tapi dua-duanya sahih, atau hadisnya sama cuman interpretasi berbeda. Yang hadisnya sama, keterangannya ada dalilnya dari Nabi dan sahih kedua-duanya, seperti misalnya ketika dalam at-tahiyat ada yang digerak-gerakkan, ada yang tidak. Ada yang tahruk digerak-gerakkan, ada yang tidak. Dua-duanya ternyata sahih. Maka ketika memposisikan seperti ini, para ulama itu sepakat ini perbedaan dalam urusan furu, dalam urusan cabang, yang boleh terjadi perbedaan ini. Boleh terjadi. Kenapa? Karena kita hidup bukan di zaman Nabi. Kalau hidup di zaman Nabi, dikonsultasikan sama Nabi, beres. Yang ini benar, yang ini salah. Seperti ada orang yang dua orang melakukan safar perjalanan, ya, melakukan safar perjalanan. Datang waktu sholat, lalu kemudian dua-duanya sholat, ya, dua-duanya sholat. Setelah selesai sholat, waktu itu sholatnya menggunakan tayamum karena mencari air kemana-mana nggak ada. Dua-duanya tayamum, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, mau melanjutkan perjalanan, ada air, melihat air, wah ada air. Kata yang seorang, saya mah sudah cukup dengan sholat yang tadi, dengan tayamum yang tadi. Kata yang satu, waktu masih ada, sekarang ada air, saya ragu-ragu, saya mah mau wudhu, mau mengulangi sholat. Maka yang satu diam, menunggu yang satu sholat setelah berwudhu. Berjeng dina hati nama masing-masing teh, iya we ngobrol merenya, itu sholat deui saya eta. Cek nu ieu cenah gitu, kurang bejakeun ka Nabi cenah gitu. Akhirnya kemudian dua-duanya pulang, sesampai di Madinah lalu kemudian menyampaikan kepada Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, falaka ajroni, engkau mendapatkan dua ganjaran. Kata yang dikatakan itu, sugan tuhnya cekuring oge, dua ya ganjaran anak untuk itu gitu. Kata yang satu lagi, kata Rasulullah, wa anta asobta sunnah, engkau sesuai sunnah. Berarti nu bener nu mana? Yang sesuai sunnah. Berarti yang sesuai sunnah itu ganjarannya 3 gitu, karena sesuai sunnah. Kenapa? Karena orang yang safar dalam Al-Quran disebutkan itu boleh melakukan safar, ketika safar boleh menjamak dan boleh mengkosor termasuk tayamum walaupun ada air. Jadi kalau sedang safar walaupun ada air boleh tayamum. Jadi orang yang boleh tayamum itu adalah orang yang sakit
dan orang yang dalam keadaan sabar. Oleh karena itu kata Rasulullah yang benar adalah ini yang sesuai dengan sunnah. Yang dikatakan engkau mendapatkan 2 ganjaran, itu ganjaran sholat yang pertama, dan yang kedua ganjaran kelirunya dalam berijtihad. Jadi dina istihad, maka kalau istihad bener itu 2, kalau salah 1. Maka yang dapat 2 ganjaran itu yang tadi, yang berwudu dan mengulangi sholat itu dapat 2 ganjaran. Sholat yang pertama, dan yang satu lagi poin 1 itu adalah ketika keliru dalam beristihad. Jadi 2. Nu ieu mah 3. Yang pertama sholat yang pertama, yang kedua benarnya istihad 2. Jadi 3 gitu. Jadi kalau hidup di zaman Nabi beres sama Nabi, sekarang nabinya nggak ada, maka para ulama membuat kaidah usul, al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad. Masing-masing we tabli dalilna ieu sahih, ieu dalilna sahih, ya sudah saling hormat saja gitu. Tidak boleh kemudian saling kuring pang benerna, nggak boleh gitu. Karena tetap saja relatif. Cuman kita harus yakin dengan kebenaran itu, tapi jangan merasa dan menganggap kita yang paling benar gitu. Nah, itu ikhwati rahimakumullah. Atau misalnya perbedaan dalam turun untuk sujud ketika sholat. Dalilnya sama, fala tabruku kama yabrukul ba'ir. Kata Rasulullah, janganlah kamu turun untuk sujud seperti turunnya unta dalam sholat. Kata ulama sampai hari ini 2 pendapat. Yang disebut dengan tidak boleh turun untuk sujud dalam sholat itu adalah jangan lutut dulu, tapi harus tangan dulu, baru kemudian lutut. Kata yang satu justru sebaliknya, lutut dulu, baru kemudian tangan. Lalu kemudian wajah naon heula? Nya tarang heula, lamun anu doer berarti bibir heula gitu. Itu mah mernah nawe adilnya seperti apa, nggak ada keterangan yang pasti. Cuman untuk turun sujud itu seperti itu. Ada 2 pendapat sampai hari ini. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan, ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Hadisnya sama, interpretasi berbeda gitu. Itu mah boleh gitu. Padahal mesti dicontohan ku onta. Anger we teu ngarti keneh. Jadi anu pinter teh onta gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau perbedaan kurus seperti itu boleh terjadi. Yang tidak boleh perbedaan dalam urusan akidah, itu rukun iman. Kalau mengaku mukmin, muslim, rukun imannya harus sama gitu. Yang 6 itu. Kalau rukun imannya berbeda, berarti itu mah bukan sesama ikhwan seagama. Mungkin saudara secara kemanusiaan saja. Dengan Syiah, dengan Ahmadiyah, itu beda gitu, beda akidah. Dan itu tidak boleh. Kalau yang namanya muslim, Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas gitu. Dan kita tegas kepada Syiah karena memang rukun imannya berbeda. Kemudian kepada Ahmadiyah, nabinya kan ke-26, Ghulam Mirza Ahmad gitu kalau Ahmadiyah. Maka harus tegas dalam hal perbedaan akidah itu. Kalau rukun iman mah hitam putih, tapi kalau dalam urusan puru ada abu-abunya, boleh saja mungkin kita berbeda gitu. Nah, ini yang harus cerdas. Nah, berkaitan dengan masalah bid'ah, kalau bid'ah mah ada dalilnya dari Nabi. Bapak kunaon salatnya kitu, pokoknya mah ti dituna we kitu. Itu aya dalilna gitu. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah namanya. Nggak ada dalilnya gitu. Dan kadang-kadang yang disebut bid'ah ini dalilnya ada, tapi bukan dari Islam, dari agama yang lain. Misalnya saya pernah menyampaikan tentang yang 7 bulanan itu kan disebut dengan tingkeban. Ada ritual tingkeban, syukurannya begitu. Dimandiin yang lagi hamil 7 bulan itu dengan air dari 7 sumur, pakai kembang 7 rupa begitu, pakai kelapa gading, lalu kemudian digambari Arjuna dan
Sri Kandi. Dimandiinnya pakai belut. Supaya apa? Supaya leueur, da belut mah leueur jadi ngarah lancar. Soalnya lamun make landak makan narojosan gitu. Nah, coba cari di Quran, di hadis nggak ada itu. Tapi orang itu mengaku dirinya muslim. Gitu. Mengaku dirinya muslim. Ini yang disebut dengan bid'ah itu seperti itu. Jadi di Quran mual aya, di hadis aya gitu. Nah, kadang-kadang terjadi kebid'ahan itu dengan itu iltibas dengan agama lain gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Nah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan tidak ada landasan dalilnya, maka itu ditolak amal-amalnya. Bahkan bisa jadi semua amalnya akan tertolak. Terutama kalau kebid'ahnya itu berkaitan dengan masalah akidah. Seperti tadi itu kan untuk apa belut? Buat apa kembang 7 rupa? Kan itu sama dengan sesajian. Berarti itu kesyirikan. Ini hati-hati. Saya tidak mengatakan orang itu murtad, cuman bisa terjerumus orang ini kepada keluar dari keislaman. Disebut dengan nawaqidul Islam, perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman. Ini hati-hati begitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Dan juga harus dibedakan dalam hal kebid'ahan ini adalah tentang mana bid'ah, mana maslahah mursalah. Gitu. Jadi kalau maslahah mursalah ini berkaitan dengan teknis keduniaannya. Kalau bid'ah berkaitan dengan ibadahnya. Gitu. Kalau tidak melakukan ini, maka ibadah saya tidak diterima. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Padahal Nabi tidak mencontohkannya, dan faktor pendorongnya sebetulnya banyak dan juga tidak ada penghalang. Seperti misalnya ritual-ritual di zaman Nabi, misalnya begitu. Terkait dengan misalnya ritual tadi masalah kelahiran. Di zaman Nabi ge saleres nama seueur kembang gitu. Kan belut beureun eueuhnya ada di tumah eueuh sawah gitu. Tapi banyak kalau simbol-simbol itu. Kalau mau melakukan bisa Nabi teh gitu kan. Melakukan ritual-ritual seperti itu. Doa-doa seperti di dalamnya misalnya. Tapi kan Nabi tidak ada riwayat seperti itu. Padahal penghalangnya tidak ada. Penghalangnya tidak ada. Sumur yang punya sumur banyak. Ambil saja dari sumur ini, sumur ini, sumur ini, 7 sumur lalu disatuin. Kan ada di zaman Nabi sumur juga banyak. Yang hamil juga banyak di zaman Nabi, tapi kan tidak ada riwayat yang sahih bahwa yang hamil 7 bulan kemudian dimandiin. Faktor penghalangnya nggak ada. Bisa Nabi juga, tapi kenapa Nabi tidak melaksanakan? Karena memang itu bukan syariat Islam. Ini disebut dengan bid'ah gitu. Beda dengan masalah mursalah. Karena ada yang mengatakan, wah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah gitu kan. Bid'ah sedikit-sedikit misalnya gitu. Jadi ada yang mengatakan ini juga mik ini bid'ah ini. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ini karpet bid'ah di zaman Nabi tidak ada. Maka jangan sedikit-sedikit bid'ah katanya. Bahkan ada yang mengatakan gitu kan, jangankan ini muka lu juga itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Sampai seperti itu. Nah, padahal ikhwati rahimakumullah beda. Kalau mic itu masalah mursalah namanya. Kenapa? Karena faktor penghalangnya itu banyak. Kenapa? Ilmunya baru sampai di situ, kan teknologi belum ada, ilmu pengetahuan belum sampai ke arah sana gitu kan. Oleh karena itu maka faktor penghalangnya sangat banyak. Kalau tadi mah penghalangnya nggak ada. Rasulullah mau kalau mengadakan ritual yang tadi 7 sumur banyak di zaman Nabi, itu nggak ada penghalang. Kalau ini penghalangnya ada. Kenapa? Ilmunya, teknologinya belum sampai. Dan tidak ada kaitan kalau tidak ada mic lalu kemudian ibadahnya tidak diterima. Nggak ada yang ada kaitan diterima tidak diterima. Kalaupun nggak ada mic, nggak pakai mic nggak apa-apa, adzan nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa, nggak ada kaitan. Nggak ada pakai karpet, pakai apa namanya ubinnya, pakai nggak ke keramik juga, pakai tanahnya nggak jadi soal. Nggak ada kaitan masalah diterima dan tidak diterima. Tapi kalau yang tadi, kalau tidak pakai air 7 sumur maka akan membuat begini. Nah itu. Disinilah ikhwati rahimakumullah kita harus cerdas.
Orang yang berbuat bid'ah, maka amal-amalnya itu bisa terhapus. Apalagi kalau kebid'ahannya dalam urusan-urusan menyangkut masalah akidah, disandarkan kepada Tuhan selain Allah, kepada Sang Hyang, kepada Mbah Anu dan seterusnya, itu bisa terhapus amal-amalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fasadus sholah. Perkara yang dapat menghapus amal kebaikan itu adalah rusaknya sholat. Jadi orang yang sholatnya rusak itu bisa terhapus amal-amalnya. Bahkan ini semua amal kalau rusaknya sholat. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan juga dari sahabat Anas, inna awala ma yuhasabu bihil amru yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang sholatnya. Fa in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya beres, amal yang lainnya akan dipandang beres. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, maka amal-amal yang lainnya akan dipandang rusak. Makanya sholat harus diperhatikan. Oleh karena itu jangan kita mengatakan wah urusan sholat begini aja diurusin. Orang sudah ke bulan, sudah kemana, kita masih memperbincangkan masalah perbedaan pendapat dan seterusnya. Ke bulan, teknologi penting, ibadah terutama sholat juga penting. Harus ini. Makanya takbirnya seperti apa? Karena kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rusak salat pertama diantaranya mungkin niatnya bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Yang kedua, rusak juga hatinya. Kenapa? Karena lalai. Lalainya itu dia tidak meraih kehusuan, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbrai. Segala kabayang we gitu tah, dipikirkan ngalamun nyeun imah. Beres salam, beres imah gitu. Yang ketiga, salat gerakannya itu yang rusak. Di zaman Nabi, Rasul sedang duduk di dalam masjid. Ada yang masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia melaksanakan sholat di hadapan Nabi. Kata Rasulullah, "Kum fa'arji," berdiri lagi, ulangi, "fa innaka lam tusolli," karena kau belum sholat. Diulang lagi sampai kedua kali. Kata Rasulullah, "Kum fa'arji fa innaka lam tusolli," ulangi lagi karena kau sesungguhnya belum sholat. Sampai 3 kali. Kemudian orang itu, "Ya Rasul, ada apa dengan sholatku?" "Wailul laka," celaka engkau. "Fawailul lil musallin," celaka bagi orang-orang yang sholat. Di antaranya rukukmu, sujudmu itu tidak tumaninah dan tidak sesuai gerakan-gerakannya seperti yang aku contohkan. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Makanya dimatchingkan bagaimana gerakan Nabi, rukuknya, sujudnya seperti apa. Maksimalkan begitu. Jadi rusaknya salat diantaranya adalah karena gerakannya itu. Nah, cuman kalau dalam hal gerakan ini, khotimun rahimakumullah, sesuai dengan keilmuan kita yang tadi, masalah puru dan juga masalah husnudon, keilmuan kita. Selama kita memang berniat tidak merasa paling benar dan kita harus yakin dengan apa yang ada, tapi kita bertawakuf pula seperti Imam Syafi'i bertawakuf. Apa diantaranya kata beliau? Ketika beliau berwudu, itu menggunakan ijtihad beliau awalnya. Ketika mengusap kepala, beliau itu menafsirkan sesuai dengan kapasitas ilmunya pada waktu itu. Apa kata beliau? Dalam Al-Quran ketika ada ungkapan surat Al-Maidah tentang bagaimana mengusap kepala pada saat wudu, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Maka kata beliau, bi di sana itu litab'id, untuk sebagian. Makanya cukup mengusap kepala itu dengan memercikan air beberapa kelembar rambut saja sudah cukup. Tapi ketika beliau hijrah, lalu kemudian mendapati hadis yang sahih, gitu. Asalnya belum sampai informasi hadis yang sahih kepada beliau. Tapi kemudian setelah beliau hijrah, hadis dari Anas sampai bagaimana ketika mengusap kepala pada saat berwudu, yaitu mencipratkan air, kemudian ditarik sampai ke tengkuk dengan kedua telapak tangan, lalu kemudian ditarik ke depan, lalu kemudian kedua telunjuk kita mengusap lubang telinga, sementara ibu jari itu mengusap bagian luarnya. Maka setelah sampai hadis yang sahih tersebut kepada beliau, beliau merevisi pendapat beliau yang lama.
dan beralih kepada pendapat yang hujahnya lebih kuat. Lalu kemudian kata beliau, idza sahal hadis bahwa madhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Walaupun aku sudah meninggal dunia, maka sungguh hadis itu adalah hadis yang sahih dan itu pendapatku. Dan beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu kitab Allah wa rasuli. Dan jika kalian mendapatkan dalam kitabku, dalam tulisanku, dalam pendapatku sesuatu yang menyalahi kitab Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya, fatrukuni, maka tinggalkanlah pendapatku dan beralihlah kepada hadis yang sahih. Itu kata beliau. Jadi ikhwatul rahimakumullah, itu sikap yang baik itu seperti itu. Tidak menganggap yang paling benar, tapi harus yakin dengan ilmu yang ada, tapi tetap kita harus bertawakuf. Begitu. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika jatuh dalam kebid'ahan, tapi itu kan sudah sampai pada ijtihad. Jadi tidak disebut ahli bid'ah. Kenapa? Karena sudah berijtihad. Berbeda kalau tidak dilandasi dengan niat ikhlas, tidak tawakuf, merasa paling benar, maka itu bisa jatuh kepada kebid'ahan. Nah, ikhwatul rahimakumullah. Jadi rusaknya salat karena niatnya bukan karena Allah. Yang kedua adalah karena tidak meraih kehusuan karena niatnya, hatinya lalai. Yang ketiga, rusaknya apa? Gerakan. Da salat lamun teu make ilmu atuh riweuh Pak, ripuh. Salat teu make ilmu mah. Jika budak aya nu hayang ieu budak bangor hayang tobat. Mah abdi teh cenah ka indungna hayang tobat cenah abdi teh tos lami jadi budak bangor teh. Ibunya tahu dan ahli ngaji, kalau ingin beres akhlak seorang anak maka ini harus dibereskan sholatnya dulu. Kata ibunya, pokoknya mah ka masjid we lah cek ka ditu sholat jig cenah ka ditu. Kumaha cenah mah ngalaksanakeun sholat pokona tuturkeun we cenah imam. Akhirnya kemudian ka tajuk, da di tajuk mah masjid leutik kitunya masjid borongan bisa teh nu adan eta nu qomat eta imamna eta makmum ge eta keneh gitu. Maghrib kasampak aki-aki geus kolot da malaya aki-aki ngora keneh ditarikeun bacaana teh ari budak teh ngamakmum gitu dipengker gitu. Maka kemudian kata imam, bismillahirrahmanirrahim. Cek budak teh cek magi tuturkeun cenah imam, mata dituturkeun bismillahirrahmanirrahim. Imam teh parandeg kaget, nah cenah ieu teh beuti dituturkeun. Tuluikeun imam teh bacaanana alhamdulillahirabbil alamin. Cek budak da cek magi tuturkeun cenah imam alhamdulillahirabbil alamin. Imam inget ieu masa suara budak nu bangor teh teu apaleun rek tobat ngan apalan teh ayeuna mah ngalelewe cenah ieu mah. Maka si imam teh da teu boga ilmu di imam nage mun cerang ka tukang teh bari molotot. Cek budak teh nah cenah salat teh aya ningali ka tukang bari molotot, tapi da cek emagi tuturkeun imam. Mata budak ge mun cerang ka tukang bari molotot. Rakaat salajengna nanti bacaan salajengna cek imam ar-rahmanir-rahim, da imam teh balik deui ka hareup kitu nya yang hareupna teh gitu. Cek budak da tuturkeun cenah mah ar-rahmanir-rahim. Akhirna si imam teh mun cereng deui ka tukang bari jeung molotot. Budak sarua di kitu da cek magi tuturkeun imam. Bakat tingku keheul eta imam tungtungna eta mah nyabok budak. Ditampiling budak teh. Budak teh kaget, cenah nah salat teh main nampiling kieu cenah kitu. Matak budak ge nampiling ka tukang geus saha imam we tampiling tungtungna jadi galungan eta salat gitu. Wah garemep eta mah tah kitu. Jadi lamun salat teu make ilmu teh kitu. Tah ikhwati iman rahimakumullah. Jadi rusakna salat teh bisa jadi karena adalah niatnya ingin dipuji bukan karena Allah. Kedua karena lalai dalam arti tidak ada kehusuan. Yang ketiga gerakannya. Yang keempat waktunya, karena mengakhir-akhirkan sholat gitu. Harusnya tepat waktu atau di awal waktu. Dia tidak melaksanakan, kata Ibnu Abbas, dia tidak melaksanakan sholat duhur kecuali datang waktunya asar. Tidak melaksanakan sholat asar kecuali sudah datang waktunya sholat subuh gitu. Itu yang disebut dengan takhirus sholat, mengakhir-akhirkan sholat. Oleh karena itu waktunya harus diperhatikan. Termasuk ibu-ibu. Jangan karena ada ibu-ibu mah tidak mesti di masjid, di rumah kenwe jam 1, jam 2 salat lohorna. Nggak seperti itu. Siapkan walaupun adzan beberapa saat lagi wudu ibu teh gitu. Namun hal-hal yang akan membuat kehusuan dalam ibadah salat mengganggu itu
jauhkan dulu. Makanya kata Nabi, kalau misalnya dalam keadaan qomat mau dikumandangkan dan makanan sudah disediakan, makan dulu. Gitu. Supaya apa? Supaya khusus sholatnya. Karena tidak ada orang yang makan ingat sholat. Nu aya nukur sholat ingat kana dahar. Gitu. Mata tuang heula ngarah khusus sholatna. Urang sok tibalik sholat heula ngarah khusus daharna. Beda saeutik jeung Nabi teh urang teh gitu. Nah, jadi padahal itu keutamaannya seperti itu. Ibu-ibu kalau sedang masak pareuman heula. Lamun keur aya sinetron kitu tah, rek ngong adan salat gedean, tong digedean pareuman gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga termasuk tempatnya. Bagi bapak-bapak diutamakan sholatnya berjamaah itu di masjid. Di rumah boleh kali-kali. Terutama kalau ada uzur. Maka Rasul pernah menyampaikan, seandainya oleh Allah diizinkan, silakan kumandangkan qomat dan pilih imam. Aku akan berkeliling ke sekitar masjid ini. Seandainya ada laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan dia tidak ada uzur, maka kalau diizinkan oleh Allah, aku akan bakar rumahnya. Itu kata Rasulullah. Jadi boleh di rumah sekali-kali, tapi lebih banyak harus di masjid. Tapi kalau laki-laki di rumah terus tanpa uzur, berarti itu adalah laki-laki yang solihah. Nah, orang yang sholatnya rusak, itu akan rusak itu nanti amal-amalnya. Saya kira cukuplah hanya 4 saja dulu ya. Ya 4 ya. Pertama, yang merusak amal itu atau membatalkan amal itu adalah murtad. Ya, kedua itu adalah syirik, ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar itu meyakini Tuhan selain Allah atau menempuh agama selain Islam, dan syirik kecil adalah riya. Kemudian yang ketiga yang merusak sholat itu adalah melakukan kebid'ahan. Yang keempat adalah rusaknya ibadah sholat. Saya kira itu, ini ada 32 ya gitu. Cuman baru 4 saja. Mergi panginten ke diundang deui ka dieu. Untuk namatkeun anak gitu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan, kalau tidak ada ya alhamdulillah gitu ya, memperingan beban saya. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.